Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu jika sudah melakukan hal ini, tenaga honorer dipastikan masuk database BKN dan langsung lolos P3K tahun 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer menjadi perhatian utama pemerintah pada pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan formasi besar pada seleksi P3K 2024 yang diperuntukkan bagi honorer dengan kriteria yang telah ditetapkan. Progres pengadaan CPNS dan P3K tahun 2024 kini sudah sampai pada tahap verifikasi dan validasi atau verval data honorer yang ada di database BKN. Verval ini dilakukan oleh BKN untuk memastikan data tenaga honorer benar-benar masih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Proses verval yang dilaksanakan BKN menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN pada laman https://verif-nonasn.bkn.go.id. Ada sebanyak 1.788.851 tenaga honorer yang masuk proses verval untuk kemudian ditetapkan mengisi formasi P3K 2024. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini, jelas Menpan RB, dikutip dari laman resmi Kemenpan RB bulan Mei 2024 lalu. Pada proses verval tersebut, pemerintah menetapkan 6 kriteria yang menjadi landasan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu, lanjut Menpan RB. Adapun 6 kriteria yang telah ditentukan tersebut merupakan kelompok kerja atau Pokja dengan rincian berikut ini. 1. Honorarium. 2. Surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. 3. Usia. 4. Jabatan. 5. Tingkat pendidikan. 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah tenaga honorer sudah masuk database BKN atau belum? Beberapa waktu lalu, BKN melaksanakan siaran pers
tentang pendataan tenaga honorer yang ada di database BKN. Pada siaran pers BKN dengan nomor 005-rilis-BKN-14, maksudnya 4-2024, itu dijelaskan bahwa proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Adapun tahap finalisasi berlangsung pada 31 Oktober 2022 dengan masing-masing instansi melakukan pengecekan akhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Proses selanjutnya diterbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta pengumuman hasil akhir data tenaga non-ASN atau honorer. Bagi tenaga honorer yang sudah masuk pendataan pada waktu yang dimaksud dan memiliki SPTJM, artinya sudah masuk dalam database BKN. Untuk informasi selengkapnya, tenaga honorer dapat memastikan hasil pendataan non-ASN pada masing-masing biro, yaitu SDM-BKD-BKP-SDM-BKPP instansinya. Begitulah cara mengetahui apakah honorer sudah masuk database BKN atau belum agar bisa memutuskan ikut seleksi P3K tahun ini. Nah, apakah tenaga honorer yang sudah masuk database BKN sudah dipastikan menjadi P3K pada seleksi CASN 2024? Untuk sementara, pemerintah telah menetapkan bahwa honorer yang ada di database BKN dipastikan mendapatkan NIP atau menjadi P3K tahun ini. Namun, pada rilis terbaru Kemenpan RB pada acara bisa tanya kebijakan Menpan RB 11 Juli 2024 dikatakan bahwa mekanisme pendaftaran P3K akan diputuskan pada peraturan Menpan RB yang segera diterbitkan. Demikian mekanisme pendataan tenaga honorer di database BKN yang menjadi syarat utama mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.